wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anisatur Rohmah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Hakikat iman, 2. Hubungan iman, ilmu, dan amal, 3. Karakteristik dan sifat orang beriman, 4. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh, penuh keyakinan, tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati, dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba telah mampu mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah setiap mukmin adalah muslim, dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Hubungan antara iman, ilmu, dan amal. 1. Iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada, dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna, sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. 2. Ilmu. Kata ilmu berasal dari kata kerja alima, yang berarti memperoleh hakikat ilmu, mengetahui, dan yakin. Ilmu, yang dalam bentuk jamaknya adalah ulum, artinya ialah memahami sesuatu dengan hakikatnya, dan itu berarti keyakinan dan pengetahuan. Jadi, ilmu merupakan aspek teoritis dari pengetahuan. Dengan pengetahuan inilah manusia melakukan perbuatan amalnya. Jika manusia mempunyai ilmu tapi miskin amalnya, maka ilmu tersebut akan menjadi sia-sia. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah, sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu. 3. Amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan soleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah, amal soleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam Islam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan, hubungan antara iman, ilmu, dan amal dalam Islam
Antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang 6. Sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengamalannya. Akidah merupakan landasan pokok dari setiap amal seseorang Muslim dan sangat menentukan sekali terhadap nilai amal, karena akidah itu berurusan dengan hati. Dan saya Putri Rahayu akan menjelaskan bagian yang ketiga dan yang keempat, yaitu karakteristik dan sifat orang beriman dan hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Karakteristik orang beriman yang pertama adalah apapun kondisinya, orang beriman itu imannya tidak akan berubah. Dalam keadaan lapang, kebanyakan orang memuji dan bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, banyak yang tidak mempercayai Allah dan mulai mengabaikan ibadah. Tetapi jika orang yang beriman pasti akan selalu sabar dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang mukmin sejati adalah orang yang berakhlak baik. Abu Darda meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya, orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Tirmidzi 2002. Yang ketiga, suka membaca Al-Quran. Orang yang beriman pasti akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Yang keempat, unggul juga adalah bagian dari salah satu karakteristik orang beriman. Nabi SAW mengatakan, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Muslim 2664. Ada beberapa tipe kekuatan. Yang pertama ada kekuatan uang dan yang kedua adalah ada kekuatan pengaruh. Seorang mukmin yang kuat dapat melakukan banyak perbuatan baik yang tidak dapat dilakukan mukmin yang lemah. Dan sifat orang yang beriman, yang pertama adalah memiliki rasa takut di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang kedua, mendirikan sholat. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 3, yang artinya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Banyak ayat yang menunjukkan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satu dalam ayat ini, orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholat yang hukumnya wajib maupun yang dianjurkan atau sunnah. Dan yang ketiga, senang berinfak. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Anfal ayat 3, dan yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Namun ada catatan penting. Ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Yang keempat, adanya tambahan iman ketika ayat Quran dibacakan. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh dirinya ataupun orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Dan sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dan yang terakhir, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama yaitu syirik. Perbuatan yang dapat mendulang dosa besar adalah syirik. Sebagai umat Islam, perilaku seperti ini sudah seharusnya dijauhkan dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak mengakui kemusyrikan seseorang. Siapa saja yang tidak menyatakan orang musyrik sebagai kafir atau meragukan kekafiran mereka, maka dia termasuk seperti orang kafir. Agama Islam itu senantiasa berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan ketaatan, mentauhidkannya, dan mengingkari kemusyrikan. Yang ketiga, meyakini petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi.
Orang-orang yang meyakini bahwa adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi, maka ia termasuk dalam kekafiran. Yang keempat, melakukan sihir. Sihir bukan hal terpuji untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, bagi siapapun yang melakukan sihir dalam kehidupannya, ia termasuk orang kafir, termasuk merubah keadaan seseorang seperti memalingkan kecintaan suami terhadap istrinya. Dan yang kelima, mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta perlindungan, memohon ampun, atau meminta syafaat, sungguhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana jika ada yang meminta perlindungan selain kepada Allah? Maka kafirlah mereka. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.